warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tatahayyaru idraka jalalihi al-qulub wal khawatir wa tatahashu fi ma ba'da syarafihi al-ahadat wan nawafil al-muttali'u ala kufiyatis sarair al-alimu bimaknunatit tamahir al-mustaqimi fi tatbiri mamlakatihi al-masyarakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafiina wa tuqina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat, hidayah dan inayatnya kita pada pagi hari ini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, diberi panjang umur, banyak rezeki, serta dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjalani hidup ini senantiasa bermanfaat dan bahagia di dunia wal akhirat. Salawat dan salam semoga akan tetap tercurahkan atas baginda Rasulullah SAW, di mana pada pagi hari ini saya akan menyampaikan pesan beliau, yaitu pesan Rasulullah SAW tentang bagaimana kita menyikapi hidup di dunia ini. Dua hari ini Bapak dan Ibu kita diramaikan dengan korban MBG. Langsung ditangkap di toko, langsung ditangkap tiga-tiganya. Jadi pokoknya 2 hari ini kabarnya MBG saja. Bahkan sepeda motor yang dihargai 40 juta tadi pagi diketemukan harga impornya dari Cina itu 10 juta. Jadi triliunan. Belum lagi piring dan sendok. Jadi kalau kita tidak bisa menyikapi hidup di dunia ini, Bapak dan Ibu, Allah mengatakan dalam Al-Quran yang tadi, hum kal an'am bal hum adall. Mereka manusia itu persis seperti binatang, bahkan lebih kecil daripada binatang. Binatang tidak pernah makan sendok, MBG makan sendok, makan piring, makan motor, makan aspal, makan kaos kaki, makan apa? Makan tab, tablet dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, untuk menyikapi itu Rasulullah SAW memberikan pandangan. Dunia itu sebenarnya apa sih? Jadi kalau binatang, binatang apa dunia ini? Makhluk apa dunia ini? Kok sebegitu hebatnya? Kemarin baru selesai pengangkatan guru besarnya, ya, profesor, doktor, setelah megang MBG sekarang di Bordeaux. Baru beberapa naik daun, ya, dinobatkan menjadi profesor,
tidak lama dihapus ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Manusia itu ada kalanya kata Allah memang pada posisinya dia naik itu di atas itu. Wah, beberapa tahun salaman itu sekali salaman 50, 100 jadi kiai. Tiba-tiba ditangkap nyabulin 50 santrinya, 25 santrinya, nyodongi 20 pelajarnya. Saya kemarin itu menyampaikan ketika kelulusan di SMA, anak SMA, kemudian SMP dan SD. Milih sekolah itu harus hati-hati. Walaupun pondok, saya sudah dari kecil itu pondok. Di rumah ya ada pondok. Saya juga punya sekolah RA sampai dengan MA. Di rumah itu kemudian dilempar oleh orang tua pondok 8 tahun. Terus selama itu saya mendirikan pondok di Bangkalan itu muridnya sekarang sudah 2000. Dulu saya mulai murid hanya 4 orang. Terus ke Jakarta, hijrah ke Jakarta saya mendirikan pondok. Kalau yang di Madura yang saya dirikan Darul Ittihad, kemudian yang di Jakarta Darul Muhdisi sampai dengan 800 santri. Kemudian saya pindah ke pondok pesantren Astifah, terus masuk ke Al-Azhar sampai dengan sekarang. Jadi warnanya warna pondok, tahu persis mana yang pondok yang benar, mana yang pondok tidak. Akhirnya dulu pondok pesantren karena ada kasus di pelaknya diganti Padepokan, ya, Padepokan. Akhirnya apa? Kemenaknya gampang, Kementerian Agama gampang. Oh itu bukan pondok, oh itu bukan kiai. Akhirnya diubah dari pondok menjadi padepokan, kiainya menjadi guru. Artinya wajar kalau guru bukan kiai, tapi kalau kiai nggak mungkin, nggak akan bisa. Tidak bisa dibedakan bagaimana kiai menghadapi dunia, bagaimana orang biasa menghadapi dunia, bagaimana orang alim menghadapi dunia. Rata-rata hancur. Rata-rata hancur. Kenapa? Karena sifat dunia itu kata Rasulullah SAW, yang pertama ad-dunya dalam lahu. Dunia ini seperti tempat tinggal yang menjadi rebutan ketika Allah sudah mengkategorikan dia itu tidak punya tempat nanti di akhirat. Jadi kalau ada orang yang terlalu ambisi dengan tempat tinggal di dunia, tidak pernah memikirkan nanti tempat tinggalnya nanti di akhirat, itu salah cara menyikapinya. Kata Nabi, jangan seperti itulah. Jangan seperti itu. Jadi bagaimana menyikapinya? Ya biasa-biasa saja. Kalau perlu ketika kita di dunia ini punya rumah, di akhirat juga kita menyediakan rumah. Begitu yang benar. Jadi kalau misalnya kita alhamdulillah hari ini saya bisa beli rumah di dunia, insya Allah besok saya akan membeli rumah di akhirat. Bikin rumah anak yatim, bikin pendidikan agama,
bikin tempat pendidikan keagamaan, bikin masjid, ya, bikin masjid. Dulu di sebelah itu, alhamdulillah, ya, alhamdulillah ketika di rumah itu sudah laku terjual, dan seberang ini jual. Itu menyediakan 2 miliar itu membangun masjid. Jadi sebagian dari hartanya langsung berpikir, kira-kira saya dari rezeki ini apa yang bisa saya buat rumah nanti di akhirat. Nyari 2 tahun nggak nemu masjid, tiba-tiba ketemu saya, Pak Roni mau bikin masjid. Iya, santri saya punya pondok, muridnya sekarang 2000 di kampung. Jadi yang menangani ponakan-ponakan. Gak ada masjid sudah mau jatuh. Saya pulang jam 2 pagi, astagfirullah, santri-santri tidur ya, di tengah sudah di tempat dijaga itu sudah mau. Ada jumpa dikit, ya Allah, berikan aku petunjuk. Saya tidak mau pulang lagi ke kampung kalau belum punya masjid. Tekad saya niat itu nggak punya apa-apa. Saya pulang sini 2 hari, tiba-tiba ada orang masuk ke kantor. Pak, Ibu nyuruh konsultasi, kalau punya uang itu bikin 1 masjid atau bikin beberapa masjid. Terus jangan bikin 1, kalau 1 nggak makmur nggak dapat pahala. Tapi kalau bikin 5, 4 saja nggak makmur, 1 makmur masih dapat pahala. Kalau dibagi-bagi, saya mau proposal. Pak Roni mau bangun masjid. Saya ajukan 300 juta, Pak. Sudah dimusyawarahkan keluarga kurang gede lagi 600 juta. Pak, katanya minta dipergede lagi. Hampir 1 M. Akhirnya ya spesial. Enggak nyari kemana-mana, ya sudah kita makan masjidnya. Alhamdulillah 24 ditempatin santri, malam untuk belajar, untuk menghafal, untuk murojaah, untuk ziyadah, untuk sholat jamaah, untuk kelas. Jadi nggak pernah sepi. Itulah sebenarnya rumah akhirat. Makanya kata Nabi, ad-dunya darun man la dara lahu. Orang yang terlalu sibuk hanya mengutamakan dunia itu menjadi tempat tinggalnya, ya sudah, Allah akan berikan karena dia memang usaha keras. Tapi belum tentu aku sediakan nanti rumah di akhir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa malun man la mala lahu wa laha yajma'u man la akala lahu. Dunia ini harta, ya, harta yang apabila dia berusaha terus hanya mengumpulkan harta, seakan-akan dia tidak punya nanti hartanya di akhirat. Ya sudah, memang itu tempatnya bagi orang yang menyikapi mencari dunia, dan dia tidak pernah berpikir nanti punya dunia, nanti punya harta di akhirat. Artinya apa? Cari harta tapi dia pelit, cari harta tapi dia medit, cari harta dia tidak pernah dia sumbangkan, tidak mencari harta dia dapatkan harta. Kalau ada masjid yang mengajukan proposal, itu tidak pernah kita lihat dan tidak pernah kita baca. Kan begitu. Walaha yajma'u man la aqla lahu. Dunia ini tempatnya memang orang-orang yang tidak punya akal. Jadi kata Nabi, tempatnya orang gila dunia ini. Jadi orang itu gila.
Makanya dunia ini nggak pernah kenal bapak ibunya, nggak kenal. Dulu disekolahkan oleh orang tuanya sampai sarjana. Ketika dia sudah jadi kaya raya nggak pernah berpikir. Sampai orang tuanya, nah ini sudah bertahun-tahun dan sudah 2 lebaran nggak pulang. Oh iya mah, saya masih sibuk ini. Terus, oh nggak pulang lagi nak. Oh ini masih lagi bangun rumah mah, lagi sibuk, nggak bisa ditinggal. Setelah rumahnya udah jadi nak, udah 4 tahun. Nah, kok nggak pulang? Oh yang mana ini lagi sibuk, saya lagi. Kenapa? Saya baru punya piaraan. Piaraan apa nak? Saya beli anjing dari Australia, harganya 200 juta. Jadi saya sibuk, kalau saya tinggal nanti hilang anjingnya. Mamanya langsung teriak, ya sudah nak, nggak usah pulang. Kamu kasih makan itu anjing. Kamu tengok dia elus-elus setiap hari. Kamu buka pintunya, dia keluarkan, dia kasih makan, kamu latih. Ya sudah itu aja yang kamu urusin. Mama nggak usah diurusi. Kalau orang tua sudah sampai bilang seperti ini, apa artinya kita? Harta nggak ada artinya, kita juga nggak ada artinya, ibadahnya juga nggak ada artinya. Wa yastahilu bi syahwatiha. Orang itu akan selalu sibuk karena urusan dunia, merasa bahwa kalau dia tidak dapat, dia tidak kebahagiaan. Itu sifat dunia. Yang ditangkap itu loh, yang ditangkap 3 orang, bukan orang miskin, kaya raya. Ya memang tidak bergerak sendiri, menyuruh ponakannya, ya, yang mengajukan yang mengajukan dapur MBG itu. Sekarang sudah umum itu, dapat satu izinnya kalau punya surat izin dan izinnya tebus itu satu itu 450 juta. Dan itu sudah diurus ponakannya. Jadi belum apa-apa langsung ponakannya yang ngambil, nanti tembus di ketemunya di hotel Bandung, ketemunya di hotel di Jakarta, ngambil surat harganya 450 juta belum untungnya. Ponakan saya punya satu dapur LPG, yudak dikduk biye kayak gini. Gak tahu, padahal habis 2 miliar Bapak ya. Habis 2 miliar itu modalnya. Baru berjalan belum 1 tahun, belum 1 tahun. Katanya kembali modal kalau sudah 1 tahun 6 bulan baru balik modal. Jadi itu baru untungnya. Ya kalau sampai 1,6 tahun, 1,5 tahun, kalau enggak ya langsung. Kemudian selanjutnya man la fahma lahu, dunia itu hanya akan dikuasai bagi orang yang tidak paham tentang dunia itu. Bagi orang yang ngerti, seperti penjara dunia ini. Makanya surganya bagi jannatul kafirin itu surganya bagi orang-orang kafir. Tapi sijnun lil muslimin, seakan-akan dia merupakan penjara bagi orang-orang muslim. Artinya apa? Artinya orang muslim itu tidak semua kemudian langsung diembat, apakah itu halal ataupun haram. Halal diembat, haram juga diembat. Tidak seperti itu. Orang muslim itu ya hati-hati. Bahkan ketika dia punya ada zakatnya. Kemudian dia mengambil untungnya juga gak boleh terlalu
banyak untungnya. Sudah diatur semua kalau dalam Islam. Kalau bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang tidak berakal, bagi orang-orang yang tidak mengerti, dunia ini surga. Dunia ini surga. Kemarin saya ngobrol lama dari jam 1 sampai jam 2 sama Prof Jamal. Prof Jamal itu rumahnya di Kadipiro. Wah, ngeri warungnya sampai rumah kanan kiri ya. Jadi orang-orang non-muslim itu kalau ada orang yang lemah langsung dideketin, dibaikin apa. Tapi lama-lama tanahnya diparuh, dipinjam ini, kemudian ditekan, dia tak kasih 50 juta. Terus bagaimana, Prof? Ya bisa-bisanya ya saya terjun ke sana ke masyarakat, kemudian oh iya, kalau enggak kita siapa? Orang-orang muslim itu sekarang sudah tidak banyak yang seperti itu. Mikir orang miskin itu enggak banyak. Yang dipikir apa? Pribadi, rumahnya sendiri mentereng, bahkan punya karyawan juga karyawannya yang dibiarkan miskin, enggak pernah bahagia, enggak pernah gajinya dinaikin, enggak pernah ini. Kadang-kadang kalau perlu ya pensiunannya juga enggak dibayar. Kan begitu, kasihan dia bekerja sampai dengan puluhan tahun, ketika pensiunannya juga tidak di. Kenapa? Enggak paham. Tapi bagi orang-orang yang punya duit sedikit, wah direntenir. Pinjam segini 1 bulan 10%, kembalikannya 10%, bulan harus lunas, enggak bulan jaminannya diambil mobilnya, diambil sertifikat tanahnya, dan banyak Bapak dan Ibu. Dan sekarang korbannya banyak, korban pinjol. Saya guru itu kalau dikit-dikit ngajukan, ini ngapain? Mau memperdalam. Memperdalam apa? Utang. Mau utang kok diperdalam. Jeruke ya. Jeruke. Kamu yang dibawa pulang berapa? Sekian. Kamu tahu? Saya bawa pulang hanya 25% dari gaji. Itu kan berbahaya, udah gak sehat. Kerjanya ngapain? Apalagi tidak diketahui bahwa dia gak punya bisnis yang lain selain dari bekerja. Mesti akan terjadi perubahan di dalam bekerja, dan ikhlasnya juga mesti akan terjadi tidak ikhlas. Memang ikhlas itu kewajibannya yayasan, kewajibannya yang punya perusahaan. Jadi ustaz dan gak usah mikir, yang mikir itu yayasannya. Makanya gak ada ikhlas itu tidak digaji, itu salah. Ikhlas itu digaji kecil itu salah. Standarnya sudah dianu. Orang sekarang hidup di Kota Surakarta di Karanganyar itu misalnya 2.300.000. Ya minimal di yayasan itu punya pikiran minimal gajinya itu ya memang 2.200.000, 2.300.000. Tidak boleh lebih kecil dari. Jadi sudah diukur itu, sudah dipelajari bahwa kebutuhannya pokoknya kebutuhan minimalnya ya kalau kurang dari segitu itu mesti terjadi kegonjangan di dalam keluarga. Masa yayasan hanya gaji guru tahfidz, ya, guru tahfidz. Saya kemarin itu ngerekrut yang untuk sekolah Monjosongo itu yang pendaftaran ke 40, separuh itu dari tahfidz. Saya tanya sama guru tahfidz, panjenengan di sana udah berapa tahun? 5 tahun. Gajinya berapa? Ada yang 300, 400. Yo,
kok tega banget gitu yayasan. Apalagi yang dihargai Al-Quran, katanya Al-Quran itu mulia. Seharusnya yang minimal ya 1.800.000, 2 juta itu baru aja. Apalagi dalam keluarganya rata-rata guru tahfiz itu malah ditanyakan, kenapa malah udah tahu kalau misalnya diterima nanti minta gaji berapa? Nggak ada yang minta gaji UMR guru tahfiz. Udah tahu Pak, kalau guru tahfiz itu rata-rata paling tinggi 600. Apa iya? Masya Allah. Ini kan kebalik dunia ini. Yang seharusnya dia mengajarkan kitab Allah harus digaji dengan yang layak, disamakan dengan sarjana-sarjana yang sarjana ekonomi, sarjana biologi, sarjana fisika, sarjana bahasa Inggris, disamakan, jangan dibedakan. Oh Pak, kan guru tahfiz itu kan guru yang ikhlas. Salah. Dia memang dituntut untuk mengajar ikhlas, tapi kewajiban supaya dia menjadi ikhlas minimal harus cukup bisyarahnya jam bulannya. Kok jangan tega-tega tuh yang punya pendidikan, yang kiai, sampai ada yang tidak pernah digaji. Dan kamu kok pindah ke sini ngomong, ya sudah cukup saya Pak ikhlas. Saya ikhlas mengajar di sana 2 tahun digaji berapa? 200.000. 200.000 sabun aja gak cukup itu. Beli sabunmu itu tidak cukup. Masa disuruh ikhlas gurunya ya kayak gitu? Ya nggak bener, nggak bener. Ya. Salah dalam. Jadi dunia ini ya jangan terlalu banyak mengambil keuntungan. Kalau perlu ya sama-sama. Ya kamu bisa nggak apa-apa ngambil itu. Tapi minimal ini dulu mereka yang cari duit, anak buah yang jadi duit, kamu ya sisa-sisanya baru itu namanya untung. Tapi kalau enggak diambil dulu baru sisanya diberikan, salah. Jadi man la fahma lahu wa 'alaiha yahzan man la 'ilma lahu. Dunia ini akan menjadikan susah bagi orang yang tidak mengerti. Cara menyikapi dunia ini kalau nggak mengerti, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, menjadi susah. Nggih betul. Gagal ini susah, gagal ini susah. Sampai anak SD aja sudah berani bunuh diri, coba bayangkan. Gara-gara sekolah nggak punya buku sama pensil, coba bayangkan. Padahal di Al-Azhar itu anak-anak buku masih bagus ditinggal. Dan nah ini bukunya udah nggak kepake, baru sobek dikit. Kalau dikumpulin dulu setiap bulan itu banyak buku ini. Kok sampai ada sekolah yang tidak? Saya jadi wali kelas dulu di Jakarta, di Al-Azhar itu kan di sana nggak boleh pegang duit ya. Pegang kupon, jadi kuponnya harganya 5.000, 10.000, 20.000, bahkan ada yang 25.000. Nah, anak-anak kan langsung dimodalin, yang menukar nggak boleh anak-anak, orang tuanya nukar, mulai dibagikan anak-anak dan nanti bisa jajan di kantin. Dan anak-anak 20.000 dianggap hanya kertas, udah kelekaran di kelas. Ya kalau nyapu, ya saya pertama kali nyapu sebelum ngopi nyapu saya sapu, alhamdulillah. Tak kumpulin anak-anak siapa yang merasa kehilangan besoknya 25.000, nggak ada yang ngaku. Kalau nggak ngaku ini jadi kas ya, menjadi kas kelas, menjadi kas kelas. Jadi kas kelas itu ya jutaan punya. Artinya apa? Akhirnya ya anak-anak nganggur, apa di pulang duluan, belum pulang, anak beli mie ayam, beli apa dan lain sebagainya. Jadi nggak ada harganya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, jadi harus mengerti memang menyikapinya.
Dunia ini anggap aja biasa-biasa, nggak usah terlalu gagal kemudian bisa bunuh diri, itu salah. Kan banyak gagal dikit. Oh sekarang putus cinta aja bunuh diri, ya rugi. Ya. Putus, lakinya seneng beda-beda. Oh, yang sudah suami istri aja belum tentu langgeng, apalagi belum jadi suami istri, gombal semua. Jadi ya nyantai aja gitu, nggak usah terlalu apa. Jadi menyikapinya ya nggak punya mobil ya naik motor, ya nggak punya motor tuh sepeda ontel. Saya dulu pernah nggak punya apa-apa dulu, pernah ngajar privat di komplek Batu Merah di Pasar Minggu. Yang saya ajar itu keluarganya yang punya perumahan itu, perumahan mewah. Pada waktu itu harganya 4 miliar atau 5 miliar. Rumahnya luar biasa. Harus melalui satpam ketat baru boleh masuk. Saya pakai sepeda ontel. Jadi saya pinjem, itu pun juga pinjem kue, karena harus ada acara rapat di kantor harus ngajar waktu. Padahal saya datang, tahu dia main bola di depan rumahnya. Ketika saya ketok-ketok tidak dibukain pintu. Gara-gara apa? Gara-gara naik sepeda. Dia menganggapnya guru privat anak-anakku nggak pantas diajar oleh orang yang naik sepeda. Sakit rasanya ini. Coba kapan-kapan saya punya Pajero lah. Ya mobil panas apa? Jowo-jowo. Jadi orang yang mengerti gak ada bedanya itu. Itu lagi viral yang di YouTube itu, anak tukang ngarit lagi dideketin, gak pernah mandi, rambutnya gondrong. Itu dideketin ya, malah dia senang tuh, dia orangnya kaya raya, dicukur rambutnya, dibelikan sepeda ontel, dibelikan baju, dia Bu kok bisa panjenengan bisa. Saya bukan hanya karena konten, tapi memang saya tertarik. Dia bisa begitu itu karena nggak ada yang ngurus, tinggal bapaknya itu masih kecil dan senangnya ngarit, nggak sekolah. Coba bayangkan. Kan tidak beruntung. Maka orang yang beruntung itu bagaimana berusaha mengopeni itu semua. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, dunia ini kata Allah dalam Al-Quran, walillahi mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza subhanaka wa qina adzaban. Jadi kata Allah, dunia dan seisinya milik Allah, dan Allah yang lebih berkuasa terhadap segala sesuatu. Inna fi khalqis samawati wal ardi, langit dan bumi yang telah diciptakan Allah, ya. Dan perubahan antara siang dan malam, laili wan nahar la ayatin liulil albab. Jadi semua itu diutus oleh Allah. Jadi tidak terlepas dari
Sampai Gus Baha itu selalu mendakwahkan itu, wa nahnu khalaqnakum walau la tusaddiqun. Kata Allah, itu Gus Baha sering. Jadi intinya orang itu harus menyadari bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kamu tidak percaya bahwa kamu itu diciptakan oleh Allah, ya harus dipercayai. Oleh karena itu, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Jadi sampai kepada binatang melata saja, binatang yang enggak punya daya apa-apa, enggak punya otak, yang ada di sini lagi, di sela-sela sini, sudah ada rumahan, ada rumah ya, ya rumah binatang yang bikin bawah ditempeli, jadi rumah, jadi tempat tinggal, jadi tempat anak pianak di sana. Kalau ada makanan, ya anaknya di situ dia bawain, dia dibawa kepada keluarga anak-anaknya. Itu nggak punya otak. Lah manusia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah itu melengkapi semua apa yang kurang dari manusia itu. Binatang nggak punya otak, kita punya otak. Binatang punya rasa, manusia juga punya. Jadi ada beberapa petunjuk dalam Al-Quran yang Allah berikan kepada binatang, dan ada yang tidak diberikan kepada manusia. Binatang tidak diberikan akal, hidayah akal oleh Allah, tetapi manusia tidak tidak diberikan hidayatul wujdan. Hidayatul wujdan itu harus yang rasa sampai kepada kecil-kecilnya rasa. Seperti bapak dan misalnya ibu-ibu bisa nggak mendeteksi bahwa di dalam kontainer ini ada narkoba? Bisa nggak betul? Panjenengan tapi ditutup. Tapi kirim anjing itu bisa. Itulah hidayah yang Allah berikan kepada anjing yang tidak diberikan kepada manusia. Namanya hidayatul wujdan. Kalau hidayatul hawas hanya perasa, sama semua binatang juga dikasih, manusia juga dikasih. Kemudian selanjutnya, wa 'alaiha yahzanu man la ilma lahu wa laha yakhsutu man la lubba lahu. Dunia ini menjadikan dengki kepada orang yang tidak punya kepuasan terhadap dunia. Pada zaman Nabi itu ada sahabat Nabi tukang kayu bakar, nyari kayu bakar. Dijual itu belum tentu dapat gandum 1 kilo, belum tentu. Kenapa? Apalagi sekarang kayu bakar sekarang untuk apa? Sak miskin-miskinnya orang saja di Indonesia itu jarang yang pakai kayu bakar. Kalau panjenengan nyari kayu bakar dijual, nggak laku, kecuali di Gunung Kidul di situ. Kalau mau hajatan ya memang mengumpulkan kayu bakar, hanya program 1 tahun dikumpulin kayunya banyak, baru dipakai, bisa sak backup. Tapi nggak tahu kayunya banyak kok juga habis juga ya. Apalagi hajatannya sampai 3 hari, yang rewang itu ya sampai 200 orang. Gak coba tiap hari ngasih makan 200 orang, saya nggak punya habis pikir. Orang Gunung Kidul nggak habis pikir, yang rewang sampai 200 orang. Tapi kemarin tercetus, dia ngomong-ngomong ya orang rewang itu bukan hanya bawa awak sendiri, ternyata bawa beras, bawa kambil, bawa gula, bawa teh, bawa duit.
Minimal piro? Minimal itu 200.000. Wah, ya kalau orang ngundang banyak ya tujuannya memang orang biar datang bawa yang banyak. Oh, udah ngerti saya. Tapi ya bahaya bagi orang yang nggak punya. Besok balikannya balikin sama orang 200 ya, bayangkan. Makanya berbahagialah kalau bapak dan ibu punya adat tidak menerima sumbangan. Ada yang tidak menerima amplop, isinya mau, amplopnya nggak mau. Jadi jangan tidak menerima amplop. Yang benar nggak menerima. Man la ilma lahu wa la yahsudu man la rubba lahu. Jadi orang yang tidak puas dengan akan menjadikan dengki aja terus. Mesti menjadikan punya tetangga yang kayak gitu. Makanya jenengan kalau sudah punya tangga kayak gitu, punya tetangga yang seperti itu, jenengan nggak usah pakai emas-emasan. Pun emas roni mawon pun mahal. Gak usah. Kenapa? Bikin dia sakit hati. Menjelma beli TV yang gede, waduh bengeng ya. Udah bangun rumah mati. Repot juga aja dengan rumahnya nggak bisa kebangun gara-gara ada takziah karena sudah. Cara menyikapinya ya dengan ilmu. Dengan ilmu bagaimana? Ya kita bagaimana mengayomi orang yang menyikapi dunia itu mengenai salah karena dia tidak punya ilmu dan bisa menjadikan dia dengki, kasihan kepada mereka. Ya nggak usah ditunjuk-tunjukkan bahwa buah, apalagi buah durian, bawa durian tak mati mampunya sak komplek giringan mangan tiba-tiba orang manggil-manggil orang sentak. Apalagi sampahnya dijual bau sak kompleks, ya Allah, duren nasib kau. Walaha yahsudu man la lubba lahu wa ilaiha yas'a man la yakina lahu. Orang itu terhadap dunia, kata Nabi Muhammad SAW, wa ilaiha yas'a man la yakina lahu. Jadi orang itu akan menjual keyakinannya hanya karena dunia. Orang miskin dibawa mie 2 kardus, berubah agama. Jadi orang al-fakir, ya, al-kafir yakadu ilal kafir. Jadi orang fakir itu dekat dengan kekafiran. Makanya kita tidak boleh menjadi orang fakir, apalagi menjadi miskin, dan tidak boleh apalagi menjadi orang yang fakir. Kategorinya kalau orang miskin itu, jadi kalau yang mau dimakan besok, dia mencari sekarang. Tapi kalau yang fakir, apa yang dimakan hari ini, dia mencari hari ini. Ini berbahaya, posisi berbahaya kata Nabi. Ya. Kadal fakir ayyakuna kufran. Orang yang fakir itu mendekat menjadi orang-orang kafir. Makanya orang-orang yang mampu ya perhatikan orang-orang yang seperti ini. Jangan sampai ini diperhatikan oleh orang-orang yang non-muslim. Begitu Pak Baby. Jadi kalau misalnya dia harus saya terenyuh melihat murid saya di SMP ada satu anak yatim ditanggung oleh kakaknya ya berhasil, tapi dia pialang di perdagangan saham. Jadi saham yang namanya saham kadang untung kadang tidak. Tiba-tiba nggak kuat membiayai adiknya. Sampai dengan lulus itu diem-diem itu diperhatikan oleh 3 orang. Dia teman dekatnya.
Tapi luar biasa. Misalnya anak-anak besok bawa buku ini, waduh, gak punya duit. Kamu wes nanti. Jadi 3 orang itu patungan beli apa yang dia tidak punya biar sama dengan yang sepatu sobek. Ya mungkin ya nggak apa-apa kalau sobek sepatunya karena memang saya tidak punya. Tapi tiba-tiba dia mengganti beli sepatu. Alhamdulillah 3-tiganya sekarang menjadi dokter. Saya hadir kemarin diundang pas saat perkawinannya. Gue ingat namanya Alhamdulillah kita bertiga itu masih tetap berhubungan dan memantau orang ini, anak ini. Dia sekolahnya di mana? Kalau misalnya dia kan punya orang tua kaya, orang tuanya kaya-kaya. Jadi dia patuhkan, udah kamu sekolah aja di sini. Yang bayar itu 3 orang itu. Coba ya. Dia masih sekolah sama. Tapi 3 orang itu walaupun dia tidak di sekolah yang sama, masih tetap memikirkan yang yatim itu sekolah. Yang yatim ini udah alhamdulillah katanya sudah bekerja di Jakarta. Katanya udah bekerja di Jakarta, ya alhamdulillah. Kamu nggak putus kontak? Enggak, masih selalu bekerja. Wah, kalau nanti dia sudah menjadi berhasil ingat bantuan teman-temannya itu pasti diingat. Apalagi kalau dia jadi menteri. Jadi menteri, jadi staf khusus. Iya, jadi staf khusus. Saya dulu teman masak di pondok itu, kirimannya tuh sering terlambat sama dengan saya. Kalau lagi nggak masak itu ngomong di masjid, kadang-kadang yang merojaah di masjid, yang lain makan di dapur, saya ada di masjid. Giliran sudah mau masuk sekolah, saya pulang ke kamar dan langsung berangkat lagi ke sekolah. Begitu. Tiba-tiba, kapan-kapan kita ketemu. Kenapa? Walau foto-foto, jadi asisten, jadi staf khusus di Depsos. Departemen Sosial. Siapa tahu orang-orang yang seperti ini justru menjadi pimpin-pimpin orang yang berhasil. Ya, berhasil. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, dari 40 alumni, ya 40 alumni yang jadi petani, yang jadi pedagang itu hanya 6 orang. Ya, 6 orang, 34 orang rata-rata megang pendidikan, minimal dia menjadi kiai di Jawa Barat, di Jawa Timur, ya. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman. Sekarang sudah, nah ini Kamis, ya Kamis nanti ada janjian. Ya dulu sama-sama merintis tahun 2004 di Solo, nanti jam 2:30 janjian nanti di Sumber, Dar Estropol. Ada beberapa orang-orang yang berhasil yang di Solo dulu sama-sama kita melarat di Solo tahun 2004. Sekarang udah rata-rata ya dokter hampir semua dokter. Kemudian megang semua pendidikan, ya punya sekolah, punya yayasan dan lain sebagainya. Jadi jangan suka meremehkan orang-orang yang miskin saat ini. Karena belum tentu Allah ciptakan dia miskin selamanya. Siapa tahu dia nanti akan menjadi orang yang berhasil. Bagaimana cara menyikapinya dunia ini? Kata Rasulullah SAW, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan, fahuwa fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawayhi shaykhaini kabirain, fahuwa fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi bi'iffihi ya'iffuha, fahuwa fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mafakharatan, fahuwa fi sabilis syaitan." Rasulullah menggolongkan 4 golongan cara menyikapi dunia ini. Yang pertama, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan, fahuwa fi sabilillah. Jadi niat
niatkan setiap kita keluar untuk berusaha mencari dunia, mencari materi, cari cuan kata orang saat ini, jadi cuan, yaitu niatkan yang pertama untuk pendidikan anak-anak kita. Sigharan. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang fisabilillah. Kalaupun dia mati dalam itu mati syahid. Jadi biar tidak percuma gitu loh, Bu, ketika di dunia ini. Jadi cari, niatkan bismillahirrahmanirrahim, saya berangkat bekerja. Niat untuk memberikan nafkah kepada anak-anak saya yang masih kecil, sekolah anak-anak saya dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Sigharan. Jadi sigharan itu ya untuk modal anak-anak belajar, untuk modal anak-anak memberikan bahagia biar sama dengan yang lain. Kenapa? Karena kata Rasulullah, orang yang seperti itu fisabilillah. Jadi sama halnya dengan dia itu berada di jalan Allah. Kalaupun dia mati ada kecelakaan meninggal dunia, dia mati syahid. Kalau niatnya untuk anaknya yang masih kecil-kecil di rumah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa in kana kharaja yas'a ala abawaihi syaykhaini kabiraini fa huwa fi sabilillah. Niatkan ketika keluar itu untuk mencari harta, untuk mencari materi, memberikan nafkah kepada kedua orang tua yang sudah tua renta. Kenapa? Karena kalau enggak terjadi sebaliknya. Kita kaya raya, bapak dan ibu kita miskin. Bahkan kadang-kadang mau dimakan saja pinjam kepada tetangga. Loh, katanya anaknya menteri. Loh, katanya anaknya direktur. Katanya anaknya jadi camat. Katanya anaknya jadi lurah. Kok makan aja orang tuanya sampai pinjem. Kalau panjenengan menjadi anak, malu boten? Mau diletakkan di mana rai kita? Maka kata Nabi, udah untuk itu aja kamu keluar itu, diniatkan. Tapi saya tidak murni untuk dari sebagian dari apa yang kamu dapatkan setelah kamu ambil dari penghasilan kamu untuk anak-anak kita yang berada di rumah. Orang tua itu jadi beban kita sebagai seorang anak. Jangan lupa kepada kedua orang tua. Kadang-kadang orang tua itu miskin gara-gara kita seorang anak, Bu. Dulu dia petani, ketika kita kuliah di ITB, ketika di UGM, dijual tanahnya untuk modal apa? Untuk modal agar anaknya menjadi orang kuliahnya tidak putus. Tapi ketika dia berhasil, kita berhasil, masa lupa sama orang tua? Lo kita pakai mobil Mercy, orang tuanya di rumah nggak makan. Ini salah ini. Sekarang banyak yang kayak gini, orang tua kayak gitu tuh banyak ke saya. Ustaz, saya astagfirullahaladzim. Belum jenengan kan? Ya saya hanya ini saja. Hanya di batin saja. Terus untuk apa materi yang dia dapatkan itu? Kalau bapak dan ibunya itu nggak bahagia. Jadi tenaga kita itu untuk apa tuh kalau tidak untuk orang tua? Saya boleh dicek di dalam istri saya. Pulang belum tidur padahal satu kali berjalan mau lewat mana, mau ngebut berapa 2 jam baru sampai ke rumah. Tapi ketika ada orang tua itu malam di rumah ada makanan, kadang pulang pengajian dibawain makanan banyak. Ya Allah, ini kalau sampai besok pagi aja nggak kemakan kita mau banjir. Jam 2 karena kan istri saya. Jam 2 saya berangkat
Sampai jam berapa? Sampai subuh. Jam 4. Jam 4 habis sholat subuh pulang lagi ke sini. Ngajar lagi. Tapi puas kita itu meninggalkan orang tua yang seperti itu. Sudah tua, umurnya meninggalnya 107, kemudian yang 98. Istri juga 8. Dalam diri saya, ya Allah, berikan aku panjang umur, minimal saya bapak dan ibu mertua saya. Saya sekarang 60 malah jantung. Ya. Tapi apa Allah itu berikan sesuai dengan porsinya Tuhan. Gak usah dipikir itu ya. Gak usah dipikir. Kalau penyakit dipikir malah tambah sakit. Udah biarin aja. Yang penting kita berusaha supaya tetap sehat. Yang pertama untuk apa? Untuk keluarga. Kenapa? Karena orang itu termasuk fisabilillah. Kemudian yang kedua diniatkan untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tua yang sudah tua renta. Ya. Fahuwa fisabilillah, kata Nabi, orang itu termasuk fisabilillah. Kemudian yang wa kharaja yas'a ala nafsi, yang ketiga, ya. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'ifuha fa huwa fi sabilillah. Niatkan ketika kita keluar untuk mencari materi, mencari dunia itu untuk diri kita sendiri supaya kita tidak menjadi manusia peminta-minta. Ya, jadi apa? Dermis katanya orang. Jadi suka minta, minta. Padahal garam di rumah punya, tapi yo minta sama tetangganya. Garammu buat apa? Buat stok. Ya kan ada yang seperti itu. Jadi kita bekerja itu, kata Nabi, udah 3. Yang pertama untuk keluarga, yang kedua untuk orang tua, kemudian yang ketiga untuk diri kita supaya kita itu tidak menjadi manusia yang meminta-minta. Kenapa? Karena kata Nabi, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih utama dan lebih baik daripada tangan yang di bawah. Memberi itu lebih baik daripada meminta. Fahuwa fi sabilillah, orang itu termasuk fi sabilillah. Jadi kalau misalnya meninggal pada saat dia keluar mencari dunia, itu sama halnya dengan mati syahid. Gampang boten jadi orang yang mati syahid. Gampang. Jadikan ketika di dunia ini mencari fadl Allah, mencari harta, mencari nafkah untuk menafkahi keluarga yang ada di rumah, menafkahi orang tua, menafkahi diri sendiri supaya tidak menjadi peminta-minta. Jangan, kata Nabi, wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fa huwa fi sabilis syaitan. Jangan sekali-kali kamu keluar mencari harta, mengumpulkan harta untuk satu ria. Ria itu apa? Pingin dipuji oleh orang lain, biar dikatakan sebagai orang yang kaya. Kemudian yang kedua, mufakharatan untuk sombong. Beli mobil biar wah masuk sedikit. Pokoknya untuk beli baju yang bajunya yang mahal, beli emas, wah, nggak biasanya nggak pernah cincin tangan karena pakai baju, wah ngene-ngene aja terus. Ngopo itu ngene-ngene?
apalagi ngene terus ini malah itu nggih wa huwa fi sabilis syaitan, ia termasuk di jalan syaitan. Kalau kita hanya nafsu ingin kerja biar cepat punya mobil, biar punya rumah, meninggalnya enggak fi sabilillah, tapi meninggalnya karena nafsu syaitan. Ya enggak mati syahid kan begitu. Jadi itu ibu-ibu sekalian yang berbahagia, cara bagaimana menghadapi hidup di dunia ini. Karena dunia ini ya memang sangat berbahaya kalau kita tidak menyikapinya dengan ilmu, tidak menyikapinya dengan hati, tidak menyikapinya dengan berdoa Allah. Jadi kan ketika kita hidup di dunia, satu, niat untuk memberikan nafkah kepada keluarga, memberikan nafkah kepada kedua orang tua kita yang telah renta, kemudian memberikan nafkah kepada diri sendiri supaya kita tidak menjadi peminta. Hindari kita mencari dunia itu untuk pingin dilihat oleh orang lain atau pingin untuk menyombongkan diri. Saya kira itu ibu-ibu sekalian yang berbahagia yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon petunjuk kepada Allah agar kita diselamatkan hidup di dunia wal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa min sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hasyati dunya wa adzabil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Fahamna Sulaiman wa kulan atana wa hukman wa ilman wa sakharnaha ma'a Dawud al-jibali yusabihna wa tayr wa kunna fa'ilin ya hayya qayyum wa ya rabb Musa wa Harun wa ya rabb Ibrahim wa ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa rahmatan 'inda al-maut. Allahumma amin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca beberapa majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.